untuk bertanya kepada paslon nomor 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Debat ketiga Cagup Sultra 2024 yang dilaksanakan di Kota Kendari pada hari Sabtu 23 November 2024 banyak menampilkan hal menarik. Salah satunya tersaji dalam sesi tanya-jawab antara paslon nomor urut 2, ASR Hugua dengan paslon nomor urut 4, Tina Nur Alam dan LM Ihsan Taufik Ridwan. Dalam sesi ini, calon wakil gubernur nomor urut 4, Laode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan, putra politisi kawakan Partai Golkar Ridwan Bae, mempertanyakan harta kekayaan calon gubernur nomor urut 2, Andi Sumangruka, ASR, yang disebut mengalami peningkatan signifikan hingga 6.000% dari saat ia pensiun pada tahun 2021. Berdasarkan laporan LHKPN 2024, harta kekayaan Andi Sumangruka tercatat mencapai lebih dari 623 miliar rupiah. Pada kesempatan ini LM Ihsan turut mempertanyakan tips dan trik Andi Sumangruka sampai memperoleh lahan tambang di Sulawesi Tenggara. Info kalau misalnya dari setelah Bapak pensiun. Ya. Assalamualaikum Pak Andi Sumangruka. Saya mau bertanya Pak. Bapak kan adalah seorang mantan militer Pak. Ini merupakan Bapak juga merupakan abdi negara. Saya mau tanya, bagaimana cara Bapak bisa mendapatkan lahan tambang di Sulawesi Tenggara dan menjadi pemilik tambang? Mohon kasih tips and triknya Pak buat anak-anak muda. Siapa tahu ada anak-anak muda yang ingin menambang atau berasal dari militer, sehingga dia bisa menambang Pak. Karena juga Pak Andi Sumangruka kami dapat kabar, ini info kalau misalnya dari setelah Bapak pensiun, kekayaan Bapak meningkat 6.000% Pak. Terima kasih. Mendapatkan pertanyaan tersebut, Andi Sumangruka mengaku akan mengajarkan dan membocorkan rahasia itu pada LM Ihsan jika ia, ASR, terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara pada pemilihan 27 November 2024. Mantan Pangdam ini juga menyampaikan bahwa untuk menjadi pengusaha tambang itu sangat mudah, namun harus memiliki modal. Sebenarnya jawabannya gampang sekali ini. Kalau mau menambang ya harus punya modal. Kalau gak punya modal Pak Ihsan, gak bisa, kata Andi Sumangruka pada Ihsan. ASR juga menjelaskan bahwa dalam kepemilikan tambang, terdapat 2 cara. Pertama, melalui lelang terbuka, dan kedua, melalui proses akuisisi atau pembelian perusahaan milik pihak lain. Gampang sekali nih, kalau mau menambang, ya harus punya modal. Kalau nggak punya modal Pak Ihsan, nggak bisa. Ya, oleh karena itu, dalam pemilikan tambang itu ada 2. Satu itu kita melihat regulasi, berarti kita harus mengikuti sekarang ini adalah terbuka, jadi lelang. Kita ikuti lelang. Tenang aja, kalau misalnya ada yang mau ikut lelang, saya kasih tahu nanti kalau saya jadi gubernur. Tenang. Selain Laode Muhammad Ihsan dan Andi Sumangruka, situasi tegang dan memanas juga terlihat dalam sesi tanya-jawab antara pasangan calon nomor 2, ASR Hugua, dan pasangan calon nomor 3, Lukman Abu Nawas dan Laode Ida. Pada kesempatan ini, Laode Ida tampak mempertanyakan dan menyampaikan sorotan keras pada Andi Sumangruka terkait kerusakan lingkungan yang terjadi di Kabaena dan Wawoni akibat aktivitas pertambangan. Silakan Bapak, waktu berjalan. Jadi Harap tenang, berikan kesempatan pada paslon yang Anda dukung untuk memberikan pertanyaan, agar pasangan lain bisa mendengar dengan jelas jawaban dan juga pertanyaannya. Mohon kerjasamanya. Terima kasih. Silakan Pak. ya, kerusakan wilayah pesisir akibat pertambangan di Sulawesi Tenggara sangat parah, termasuk di Kabaena, juga di Konawe Utara, di Wawoni. Nah, ini serius karena menghilangkan hak hidup masyarakat pesisir. Salam untuk masyarakat Masaloka, Kabaena, terus Wawoni. Nah, akibat kerusakan itu, masyarakat sekali lagi kehilangan lapangan kerja dan kemudian terancam masa depan anak-anaknya. Nah, bagaimana caranya Bapak bisa mengatasi itu? Sedangkan pada saat tertentu, pada saat yang sama,
ada konflik kepentingan, misalnya ada keluarga yang berusaha di tambang yang telah melakukan perusakan lingkungan. Cukup? Menanggapi pertanyaan tersebut, Andi Sumangruka menjelaskan bahwa pengelolaan tambang di Indonesia memiliki regulasi dan mekanisme hukum yang telah diatur berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena itu, ASR meminta Laude untuk tidak perlu cemas terkait persoalan yang dialamatkan kepada para pengusaha tambang. Karena hal tersebut merupakan ranah dan kewenangan aparat penegak hukum, jadi Pak Laida tak usah khawatir. Negara kita adalah negara hukum, kalau ada kesalahan pasti ditindak, kata ASR menjawab pertanyaan Laude Ida. Andi Sumangruka juga menekankan agar para pengusaha tambang tidak selalu disalahkan dalam persoalan ini. Menurutnya, pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab terhadap semua itu adalah orang yang memberikan izin terhadap usaha itu.